Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, ketemu lagi di pembelajaran IPA ya. Tentunya di kelas 9 di semester 2. Oke, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas sifat fisika dan sifat kimia pada tanah. Oke ya. Yang pertama, kalian bisa perhatikan. Nah, definisi dari sifat fisika tanah. Apa sih sebenarnya sifat fisika tanah itu? Nah, sifat fisika berarti adalah sifat yang dimana dia itu nampak, ya, yang mampu kita lihat. Itu adalah sifat fisika di tanah. Nah, ada apa saja sih sifat fisika tanah itu? Nah, yang pertama itu ada struktur tanah. Ya, kalian bisa lihat tuh di atas ya. Ada struktur tanah, tekstur tanah, warna tanah, permeabilitas tanah, konsistensi tanah, kadar air tanah, bobot air tanah, dan temperatur tanah. Oke, silakan kalian simak baik-baik. Yang pertama itu adalah struktur tanah. Oke ya. Struktur tanah yang pertama. Nah, kalian lihat tuh ada gambar ya. Ada gambar yang pertama itulah granular, gumpal membulat, dan gumpal bersudut. Jadi ternyata struktur tanah itu ada yang granular, dia itu lembut ya. Kemudian ada gumpalan, dia gumpalan, dan ada gumpalan tapi bersudut seperti batu. Nah, struktur tanah adalah susunan fraksi-fraksi primer tanah yang berupa pasir, debu, dan lempung yang menjadi susunan majemuk yang dibatasi oleh bidang batas alami. Jadi, struktur tanah itu, tanah itu tuh kumpulan dari 3 macam. Ya. Yang pertama ada pasir, ada debu, dan juga ada lempung. Itu. Jadi tanah itu tersusun dari 3 komponen itu ya. Pasir, debu, dan lempung. Itu adalah struktur tanah yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tekstur tanah. Nih, kalian lihat di gambar di atas. Oke ya, sudah dilihat gambar di atas itu. Ada struktur tanah. Apa sih sebenarnya struktur tanah? Struktur tanah adalah perbandingan relatif fraksi penyusun. Jadi tanah itu dari struktur punya tekstur. Tekstur itu ibaratkan kalau struktur itu secara keseluruhan banyak. Kalau tekstur itu dia itu berapa sih ukurannya gitu ya. Nah, tekstur tanah itu adalah perbandingan relatif fraksi penyusun. Fraksi penyusun pasir itu adalah 0,05 sampai 2 mm. Fraksi penyusun debu adalah 0,002 sampai 0,05 mm, dan fraksi penyusun tanah liat adalah 0,002 mm. Gitu ya. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke warna tanah nih. Biasanya kalian melihat warna tanah itu semen coklat, kadang ada yang merah gitu ya. Apalagi kalau lagi orang buat sumur, tuh itu biasanya warna-warna tanah gitu. Nah, warna tanah itu apa sih? Kalian bisa lihat nanti ya. Di atas tuh sudah ada tulisannya warna tanah. Warna tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah yang berhubungan langsung dari total campuran warna yang dipantulkan oleh permukaan tanah. Oke ya, warna tanah berfungsi sebagai petunjuk sifat tanah, yang mana dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam tanah itu. Nah, biasanya nih kalau kalian itu pergi kemana, tanahnya itu beda-beda. Ada tanah itu coklat tapi dia relatif lebih cerah. Ada dia itu gembur ya, biasanya itu coklat-coklatnya itu coklat-coklat hitam, kehitaman. Nah, itu adalah warna tanah, yang mana itu sebagai petunjuk dari sifat tanah itu. Oke, selanjutnya itu warna tanah ya. Jadi di sini kalian itu belajar tentang ilmu tanah.
Oke, lanjut lagi. Nah, ada permeabilitas. Apa sih permeabilitas? Ya, permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Struktur dan tekstur serta unsur lainnya ikut ambil bagian dalam kenaikan laju permeabilitas tanah. Jadi permeabilitas itu, air itu kan bergerak di dalam tanah. Nah, tanah itu kan punya partikel-partikel. Nah, permeabilitas tanah itu adalah bagaimana tanah itu mampu menyerap sampai dia itu menuju ke titik yang paling bawah. Nah, itu istilahnya ada penyerapan tanah. Itu namanya permeabilitas tanah. Kemampuan tanah dalam meloloskan air. Ibaratkan kalian lagi nyiram bunga, awalnya bagian atas saja yang basah, kemudian lama-kelamaan dia akan menyerap ke bagian yang bawah. Nah, itu namanya permeabilitas tanah. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat ya. Selanjutnya adalah konsistensi tanah. Nah, apa sih konsisten gitu ya. Konsistensi tanah. Kalian lihat tuh. Konsistensi tanah adalah sebagai suatu sifat tanah yang menunjukkan derajat kohesi dan adhesi antara partikel-partikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap permukaan bentuk disebabkan oleh tekanan. Ibaratkan nih ada konsistensi basah, konsistensi lembab, dan konsistensi kering. Jadi konsisten, tanah itu akan konsisten juga ya. Misalkan dia berada di lingkungan yang banyak air, nggak mungkin tanah itu tuh strukturnya kering. Nah, otomatis dia akan strukturnya basah karena airnya yang banyak. Kemudian kalau misalkan dia berada di lingkungan yang lembab, pasti dia itu nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah gitu ya. Itu konsistensi lembab. Nah, kalau konsistensi kering, contohnya kayak misalkan di gurun, nah itu tanahnya itu berkonsisten, dia selalu kering. Itu karena adanya apa? Karena adanya suatu partikel kayak air lah, atau karena tidak ada air maka tanah itu menjadi kering gitu ya. Karena kebanyakan air maka tanah itu menjadi basah. Karena sedikit air ada sedikit kering, maka tanah itu menjadi lembab. Nah gitu ya. Oke. Selanjutnya itu namanya sifat fisik, jadi bisa dilihat gitu ya. Lanjut, ada kadar air dalam tanah. Oh, ternyata air dalam tanah itu memiliki kadar. Yang pertama adalah air kapiler. Adalah air dalam tanah di mana daya kohesi dan adhesi itu daya penyerapan ya lebih kuat dari gravitasi. Sebagian besar dari air kapiler merupakan air yang tersedia dapat diserap bagi tanaman. Nah, itu air kapiler. Kemudian ada air higroskopik, adalah air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak dapat digunakan tanaman. Nah, dia itu sudah tidak dapat lagi digunakan oleh tanaman. Nah, sehingga yang digunakan oleh tanaman itu adalah air kapiler gitu ya. Lanjut, selanjutnya itu kadar air di dalam tanah. Lanjut nih, bobot isi tanah. Kalian bisa lihat ada kerapatan partikel, ada kerapatan massa. Nah, lanjut, ini masih sifat fisika. Oke ya. Dan terakhir ada temperatur tanah. Temperatur tanah adalah istilah untuk menyatakan intensitas atau level panas yang berfungsi sebagai indikator level atau derajat aktivator molekuler dalam tanah. Temperatur tanah ditentukan oleh dua interaksi antara dua sumber panas, yaitu radiasi matahari dan konduksi antar partikel tanah. Artinya temperatur tanah itu sama seperti lingkungan. Tanah juga dia memiliki suhu. Ya, jadi ketika kalian itu meletakkan termometer itu ke dalam tanah, otomatis tanah itu juga memiliki derajat. Biasanya itu derajatnya itu
Kalau semakin dalam, maka akan semakin panas derajatnya menuju 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan dia di atas, itu hampir menyesuaikan dengan suhu di ruangan, gitu ya. Oke, suhu di ruangan berapa? Biasanya suhu di ruangan adalah 27 derajat Celcius. Itu suhu di ruangan, bukan suhu tubuh. Kalau suhu tubuh kita itu yang biasa dicek-cek itu kan kadang sampai 36 gitu ya. 36 itu bukan suhu ruangan. Jadi suhu ruangan itu adalah 27, 28. Oke, lanjut. Nah, itu adalah akhir dari sifat fisika, di mana sifat itu adalah sifat yang bisa dilihat oleh kita atau sifatnya yang nampak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat kimia tanah. Ada berarti berhubungan tentang zat-zat yang ada di dalam tanah gitu ya. Itu adalah sifat kimia tanah. Ada unsur hara esensial, unsur-unsur makro, derajat keasaman, koloid tanah, mekanisme penyediaan air dan penyerapan unsur hara, dan KTK, kapasitas tukar kation. Aduh, apa itu Oke, kita belajar pelan-pelan aja ya. Oke, selanjutnya kita yang pertama itu akan masuk ke pH. Kalian sudah tahu pasti ya. pH itu adalah derajat keasaman tanah. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi itu kita masuk ke dalam sifat kimia tanah. Oke ya. Nah, di sini yang pertama ada derajat keasaman tanah atau pH. Kalau tadi kita lihat itu adalah ke temperatur tanah itu didasarkan dari sifat fisika pada tanah. Nah, kalau sekarang itu adalah sifat kimia yang ada di dalam tanah. Yang pertama adalah pH. Di mana pH tanah, nih kalian bisa lihat itu di atas, reaksi tanah menunjukkan sifat keasaman atau alkalitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen dalam tanah. Makin tinggi kadar ion hidrogen di dalam tanah, semakin masam tanah tersebut. Berarti apabila kadar hidrogen di dalam tanah tersebut itu banyak, maka dia akan asam. Asam itu berapa sih Ustazah? Asam itu otomatis dia melebihi 7 ya. Dia kurang dari 7 itu asam ya. Kalau basa itu berarti lebih dari 7. Nah, itu keasaman di tanah. Kalau dia semakin banyak hidrogennya di dalam tanah, maka dia akan lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit ke asamnya, berarti dia bisa 7 ke bawah, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dalam koloid tanah. Apa sih koloid? Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan beratnya. Koloid berasal dari bahasa Yunani yang berarti lem. Yang termasuk koloid tanah adalah liat, tanah liat, dan humus. Biasanya bermuatan negatif. Kalau dalam artian itu koloid itu adalah yang menyatukan. Kalau istilahnya, kalau di situ lem ya. Jadi antar partikel itu dia memiliki koloid. Ada yang menyatukan. Kalau misalkan partikel itu tidak ada yang menyatukan, dia akan berhamburan. Nah, karena adanya koloid itu adalah yang menyatukan antara partikel satu dengan partikel yang lainnya, atau struktur bagian tanah yang satu dengan struktur bagian yang lainnya. Itu makanya dia disebut dengan koloid tanah. Gitu. Selanjutnya, oke, kita lihat ada kapasitas tukar kation, KTK. Apa itu Ustazah? Kayaknya gambarnya susah amat ya. Ya bener, gambarnya susah. Biarlah, yang penting kalian bisa ya, kalian perhatikan di situ. Kapasitas tukar kation atau KTK merupakan banyaknya kation dalam mili ekivalen yang dapat diserap oleh tanah persatuan berat tanah. Nah, besarnya KTK itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama ada reaksi tanah, yang kedua tekstur atau jumlah tanah,
Yang ketiga, jenis mineral di tanah. Dan yang keempat, bahan organik dan pengapuran serta pemupukan. Jadi di dalam tanah itu ada suatu pertukaran kation. Itu maksudnya gimana? Jadi ibaratkan suatu tanah itu dia misalkan dia bukan tanah yang humus atau tidak banyak mengandung unsur hara. Kemudian dia dicampur tuh dengan yang banyak unsur hara sehingga dia akan menyatu. Akibatnya tanah yang awalnya itu dia belum banyak unsur haranya, maka akan terbentuk menjadi banyak unsur haranya karena adanya suatu pertukaran atau percampuran kation unsur tersebut. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya nih yang tadi Ustazah bilang ada unsur hara. Kita selalu nggak asing ya dengan kata-kata unsur hara, NPK. NPK itu biasanya untuk pupuk. Nah, pupuk NPK. Nah, ternyata di dalam tanah itu ada NPK, unsur hara esensial. Maksudnya unsur hara esensial itu apa? Adalah dia itu unsur hara yang benar-benar dibutuhkan oleh si tanaman. Nah, unsur hara apa aja sih yang dibutuhkan oleh tanaman? Nah, unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu ada dua macam. Yang ada pertama adalah unsur makro dan ada unsur mikro. Nah, unsur makro atau unsur hara yang paling banyak, makro itu kan dikatakan besar ya. Berarti dia paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Itu adalah unsur C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen, N, hidrogen, O, oksigen, N, nitrogen, P, fosfor, K, kalium, Ca itu kalsium, Mg, magnesium, dan S adalah sulfur. Kalau yang mikro, Fe itu besi, Mn mangan, B, Mo, Co, Zn, Cl, dan Co. Nah, itu adalah unsur hara mikro yang ada di dalam tanah. Oke, cukup sekian itu yang tadi kita pembelajaran ya. Nah, tugasnya apa kalian? Tugasnya adalah merangkum. Cukup merangkum saja. Tugasnya kalian cukup merangkum saja apa aja yang ada di sifat tanah itu, apa aja sih yang ada di sifat fisika ataupun sifat kimia. Caranya gimana Ustazah ngumpulinnya? Silahkan kumpulkan rangkuman kalian itu dalam bentuk foto, kemudian kalian kirimkan ke rubelmu, ke sini ya, di situ tuh di rubelmunya aja, nggak usah ke Instagram ataupun apa, nggak usah ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, itu juga silahkan tanyakan ke Ustazah. Ustazah juga siap untuk membantu kalian ya, anak-anak soleha dan soleh, anak-anak soleh dan solehah. Oke, semoga kalian di rumah tetap semangat untuk belajarnya. Jangan males-malesan gitu ya, karena tugas kalian itu adalah sebagai pelajar, yang mana pelajar itu berarti tugasnya belajar, dan Ustazah adalah guru kalian yang tugasnya untuk apa? Memberikan pembelajaran. Oke, terima kasih. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang sukses. Semoga kalian tetap semangat. Ya, kurang lebihnya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Unsur hara itu yang dapat Ustazah sampaikan ya. Jadi kelepotan nih caranya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.